Lebih dari yang telah ku pinta, lebih dari yang telah ku pikirkan, semuanya Engkau sediakan dalam hidupku. Tiada dapat aku mengukurnya, tiada dapat aku menghitungnya. Kebesaran kasih
Selamat pagi Bapak Ibu dan jemaat yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Bertemu kembali pada pagi hari ini di dalam persekutuan doa hari Rabu pagi. Sebelum kita membaca firman Tuhan, merenungkan, mari kita datang kepada Tuhan di dalam doa. Mari kita berdoa. Bapa kami yang bertahta dalam kerajaan surga mulia, mengucapkan segala puji dan syukur terima kasih atas anugerah-Mu di dalam kehidupan kami. Pagi hari ini Engkau kembali memberi kesempatan untuk kami boleh menikmati hidup pemberian Tuhan. Bersyukur untuk kekuatan, kesehatan di tengah kelemahan, kerapuhan kehidupan kami. Bersyukur untuk senantiasa berkat-berkat yang Engkau sediakan dan Engkau berikan di dalam kehidupan kami. Pagi hari ini kami rindu untuk kami boleh mendengarkan firman-Mu, merenungkan dan mencoba untuk belajar mengerjakan dalam kehidupan kami hari ini. Tuhan, kami rindu Engkau berada di tengah-tengah persekutuan kami. Engkau menolong dan memberkati kami. Engkau sendiri yang akan memberikan firman-Mu itu bagi kami. Hamba-Mu yang penuh dengan kekurangan, Tuhan yang akan pakai dan berkati untuk bisa memberikan dan mewartakan firman-Mu seturut dengan kehendak Engkau. Mohon pengampunan untuk setiap keterbatasan kehidupan kami, dosa dan kesalahan kami yang tidak berkenan di hadapan-Mu. Kami mohon pengampunan. Hanya di dalam nama Putra-Mu yang tunggal, Tuhan kami Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bapak Ibu dan jemaat yang terkasih, pagi hari ini kita akan membaca bersama-sama dari kitab Mazmur pasal yang ke-118. Saya membaca satu ayat saja, yaitu ayat 29. Mazmur pasal 118 ayat yang ke-29. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Ia baik, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Saya ulang lagi. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Ia baik, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Bapak Ibu dan jemaat yang terkasih, tidak terasa hari ini adalah hari terakhir di tahun 2025. Tidak terasa bahwa kita sudah melewati satu tahun yang berlalu di tahun 2025. Ketika kita melihat ke belakang kehidupan kita selama satu tahun yang kita jalani, silih berganti ada dalam kehidupan kita. Ada suka, ada duka, ada tertawa, ada yang menangis, ada kebahagiaan, ada yang kesedihan, ada yang diuntungkan, ada yang dirugikan, ada yang mendapatkan sesuatu hal, tetapi ada juga yang kehilangan sesuatu hal dalam kehidupan kita. Dan kita bisa menjalani melewatinya bersama-sama dengan Tuhan. Dan di penghujung tahun 2025, layaklah untuk kita bersyukur kepada Tuhan atas setiap peristiwa yang sudah kita lewati bersama-sama. Bacaan kita yang baru saja kita baca tadi mengajarkan kepada kita bagaimana kita harus bersyukur kepada Tuhan, sebab Ia baik, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Renungan perjalanan hidup kita ini, kalau kita renungkan, paling tidak kita menerima ada 3 jenis ucapan syukur yang layak untuk kita naikkan kepada Tuhan. Yang pertama, kita bersyukur atas kebaikan dan berkat-Nya yang sudah kita terima sepanjang tahun ini. Ini adalah bagian dari rasa ucapan terima kasih kita kepada Tuhan. Bersyukur karena ternyata apa yang kita terima itu baik adanya buat kita. Karena mengucap syukur itu adalah sesuatu hal yang mungkin sulit bagi beberapa orang. Ada yang lupa untuk mengucap syukur. Kalau kita masih berdiri saat ini, kita masih hidup, kita masih mampu menjalani, itu semuanya semata-mata karena kasih setia Tuhan. Kadangkala kita lupa, kita merasa
kita kuat, kita merasa kita mampu, kita merasa kita pandai, kita merasa kita mempunyai kekuatan dan bisa melewati tahun 2025 itu karena diri pribadi kita. Sehingga kita lupa untuk kita mengucap syukur. Kita diingatkan kembali bahwa kita ada sampai dengan saat ini semuanya karena Tuhan. Sehingga kita layak untuk kita bersyukur dan menyatakan terima kasih atas kebaikan-kebaikan yang sudah Tuhan berikan kepada kita. Yang kedua, bersyukur untuk perkara-perkara yang kurang menguntungkan atau kurang baik. Karena itu adalah korban persembahan hidup. Ketika kita menjalani di tahun 2025, kita tidak lepas dari setiap pergumulan, dari setiap kesedihan, dari setiap kekecewaan, dari setiap mungkin ketidakberuntungan, dari setiap mungkin keterhilangan. Tetapi kita diajarkan bahwa kita senantiasa harus mengucap syukur, karena itu bagian dari persembahan hidup kita. Ibrani pasal 13 ayat yang ke-15 mengajarkan hal itu. Sebab itu, marilah kita oleh Dia senantiasa mempersembahkan korban syukur kepada Allah, yaitu ucapan bibir yang memuliakan nama-Nya. Bagian dari mengucap syukur itu adalah bagian dari mempersembahkan korban tubuh hidup kita kepada Tuhan. Meskipun ada dalam keadaan keterpurukan, ada dalam keadaan yang tidak menguntungkan bagi kita, kita diajarkan untuk senantiasa mengucap syukur, karena itu adalah bagian dari korban persembahan kita kepada Tuhan. Bagian yang ketiga, kita bersyukur karena kebaikan dan kemurahan yang akan kita terima. Ini adalah bagian dari ucap syukur karena iman kita kepada Tuhan. Bapak, Ibu, dan jemaat yang terkasih, karena hari ini adalah hari terakhir di tahun 2025, kita juga diingatkan kembali untuk kita mengucap syukur atas setiap kebaikan dan kemurahan Tuhan yang akan kita terima di tahun 2026. Tahun 2026 kita belum menapaki, kita belum memasuki, tetapi kita diajarkan untuk kita mengucap syukur untuk kemurahan kebaikan yang akan kita terima, karena itu bagian dari iman kita kepada Tuhan. Kita percaya kalau tahun 2025 kita bisa melewati semuanya karena anugerah Tuhan, karena kasih setia Tuhan. Dan kita juga percaya di tahun 2026 yang belum kita masuki, kita pasti juga akan ada dalam penyertaan Tuhan, akan ada dalam kasih setia Tuhan. Itu ungkapan syukur kita. Kita mengingat bahwa di dalam ucapan syukur itu ada mukjizat yang akan kita terima. Kita mengingat cerita tentang karya-karya Tuhan Yesus yang didahului dengan ucapan syukur. Ketika Tuhan Yesus hendak memberikan makan kepada 5.000 orang, Dia mengucap syukur terlebih dahulu atas 5 roti dan 2 ikan. Dan ketika Dia mengucap syukur kepada Tuhan, kepada Allah Bapa di surga, maka mukjizat terjadi. Dari 5 roti dan 2 ikan, akhirnya bisa memberi makan 5.000 orang, bahkan sisa. Itu adalah mukjizat yang terjadi. Peristiwa Lazarus yang dibangkitkan dari kematian, ketika Tuhan Yesus mengucap syukur untuk karya yang sudah Allah berikan kepada diri Lazarus. Dari permulaan Tuhan Yesus mengucap syukur, maka mukjizat terjadi. Lazarus bangkit dan dihidupkan kembali. Dari peristiwa ini kita diingatkan mengucap syukur
ada nilai mukjizat yang akan kita terima. Bapak, Ibu, dan jemaat yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, di akhir tahun ini, di penghujung tahun ini, kita kembali diingatkan kepada Tuhan atas hal peristiwa, kebaikan-kebaikan Tuhan, kemurahan-kemurahan Tuhan, dan kita diajarkan untuk senantiasa mengucap syukur kepada Tuhan. Karena wujud dari ucapan syukur itu karena bagian dari terima kasih kita kepada Tuhan. Ucap syukur itu adalah bagian dari korban persembahan hidup kita kepada Tuhan. Dan ucap syukur itu bagian dari iman kepercayaan kita kepada Tuhan. Mari kita bersama-sama mengakhiri tahun 2025 ini dengan senantiasa mengucap syukur. Karena kita percaya tahun 2026 akan ada mukjizat yang akan kita terima dengan kita mengucap syukur. Amin. Saat teduh untuk kita semuanya. Mari kita berdoa. Bapa kami yang bertahta dalam kerajaan surga yang maha mulia, kami mengucapkan segala puji dan syukur terima kasih. Di penghujung tahun 2025 ini, kami boleh bersama-sama merefleksikan kehidupan yang sudah kami lalui bersama-sama. Kami mengamini bahwa kami ada sampai dengan saat ini, kami bisa berdiri sampai dengan saat ini, semuanya karena anugerah Tuhan. Layaklah jikalau kami mengucap syukur. Dan peristiwa-peristiwa yang terjadi dalam kehidupan kami, baik suka, duka, baik kebahagiaan, kesedihan, baik itu keterhilangan maupun berkat yang kami terima, kami bisa melewati dan menerimanya itu bagian dari anugerah yang Engkau berikan kepada kami. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur. Tuhan, izinkan juga kami berdoa untuk saudara-saudara kami di akhir tahun ini yang masih merasakan sakit, kekurang enakan di dalam tubuhnya, kerapuhan, kelemahan yang ada di dalam tubuhnya. Tuhan, biarlah mereka pun tetap mengingat untuk kebaikan-kebaikan Tuhan dan terus mengucap syukur untuk karya yang diterima di dalam tubuhnya, karena semuanya juga dari Tuhan. Kami berdoa, biarlah Tuhan menjamah saudara-saudara kami ini. Engkau memberkati, Engkau memberikan pemulihan untuk saudara-saudara kami ini. Sehingga Tuhan mendatangkan mukjizat dan berkat. Sehingga pemulihan yang sempurna Tuhan akan berikan kepada saudara-saudara kami. Dan kami mau menyerahkan tahun 2026 yang akan kami masuki. Biarlah karya Tuhan terus nyata di dalam kehidupan kami. Kami bersyukur karena akan menerima berkat-Mu di tahun 2026. Dan kami percaya, iman kepercayaan kami, Engkau Allah yang senantiasa setia dan ada di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Akhirnya kami mau menyerahkan seluruh keberadaan kehidupan kami ke dalam tangan kuasa Engkau saja. Mohon pengampunan jikalau di dalam kami merenungkan bagian firman-Mu ada hal yang tidak berkenan di hadapan-Mu. Kami mohon pengampunan. Hanya di dalam nama Putra-Mu yang tunggal Tuhan kami Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Terima kasih Bapak Ibu, dan selamat memasuki tahun baru. Tuhan memberkati kita semuanya. Amin. Aku datang membawa ucapan syukur atas hidup yang Kau jaga setia. Selangkah demi selangkah Kau tuntun,
Kasih-Mu tak pernah berakhir. Banyak peristiwa ku jalani, tak semuanya mudah ku lewati. Namun kesetiaan-Mu nyata, membawaku hingga hari ini. Syukurku padamu Tuhan, untuk musim yang ku lewati. Di tengah tawa dan air mata, hatiku tetap percaya padamu. Syukurku padamu Tuhan, sebab hidupku ada di tangan-Mu. Aku melangkah dengan iman yang baru. Segala hormat hanya bagi-Mu. Kini aku berdiri di penghujung waktu, menyaksikan karya-Mu dalam hidupku. Setiap jalan yang Kau izinkan menarik hatiku semakin dekat padamu. Syukurku padamu Tuhan, untuk musim yang ku lewati. Di tengah tawa dan air mata, hatiku tetap percaya padamu. Syukurku padamu Tuhan, sebab hidupku ada di tangan-Mu. Aku melangkah dengan iman yang baru. Segala hormat hanya bagi-Mu. Jembatan menuju hari yang baru, aku melangkah dengan iman dan pengharapan. Yesus, Engkaulah sumber kekuatanku. Selamanya ku percaya padamu. Syukurku padamu Tuhan, untuk semua yang Kau beri. Aku melangkah dengan iman yang baru. Semua kemuliaan